Sementara itu pasukan Yonif 315 Garuda segera diberangkatkan ke Papua akhir bulan ini. Dikenal sebagai pasukan setan, mereka dikerahkan untuk menumpas kelompok teror KKB di Papua. Polres Puncak di distrik Ilaga, Papua. Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang topik yang sedang hangat diperbincangkan di negara kita, yaitu kelompok kriminal bersenjata atau yang sering kita dengar KKB. KKB adalah sebutan penegak hukum Indonesia untuk kelompok militan yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM. Kendati demikian, tokoh masyarakat Papua, Michael Menufandu, mengatakan ada perbedaan antara KKB dengan kelompok separatis bersenjata, KSB. KKB itu istilah yang dipakai oleh polisi supaya bisa anggap ini kejadian kriminal. Jadi pakai KKB, kata Menufandu, pada 2018, dilansir dari Arta Kota. Sedangkan istilah KSB seringkali digunakan oleh TNI. Kalau disebut separatis itu berarti harus dihadapi secara militer, ujarnya. Hal yang sama juga pernah diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Muldoko. Pada tahun 2019, mantan Panglima TNI itu menilai sebaiknya pemerintah memberi label tidak hanya sekedar kelompok kriminal bersenjata, melainkan sebagai kelompok separatis. Menurut Muldoko, label itu akan menentukan kekuatan yang diterjunkan untuk menangani para pelaku. Saya sering menyampaikan perlunya mengevaluasi nama itu, kelompok kriminal bersenjata. Pertanyaannya, benar enggak mereka kelompok kriminal? Kalau saya mengatakan, tegas saja, mereka memang kelompok separatis, ujar Muldoko, pada 2019, seperti dikutip dari Kompas.com. Kalau kelompok separatis kan berarti operasi penumpasan pelaku ditingkatkan, lanjut dia. Muldoko menambahkan, TNI sudah mengetahui persis kekuatan mereka di Papua. TNI juga sudah memiliki peta pergerakan mereka. Namun lantaran mereka masih dianggap kelompok kriminal bersenjata, TNI tidak bisa berbuat banyak. Menurutnya, kondisi demikian justru merugikan institusi TNI sendiri. Kalau terus-terusan mereka ini dianggapnya kelompok kriminal, nanti TNI terus-terusan jadi santapan kekuatan mereka. Ya bagaimana, TNI melihat ada kekuatan, tapi enggak bisa di depan, harus polisi yang di depan, ujar Muldoko. Karena kalau disebut kelompok kriminal bersenjata, ya sama saja. Apa bedanya dengan kelompok kriminal di Tanah Abang misalnya? Hal-hal inilah yang perlu kita pikirkan lebih jauh lagi, lanjut dia. Ketika ditanya apa sebenarnya kendala pemerintah dalam menetapkan para pelaku sebagai kelompok separatis, Muldoko mengatakan, salah satunya adalah hubungan luar negeri. Ia tak menjelaskan secara rinci jawabannya tersebut. Namun, ia berpendapat, kendala-kendala itu harusnya ditembus demi menyelesaikan jatuhnya korban putra terbaik TNI. Harus ada sikap baru yang perlu dikonsultasikan lagi lebih jauh ya. Pasti itu akan melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Koordinator Polhukam dan lain-lain, lanjut dia. Kontak tembak antara aparat TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang sudah dilabeli teroris kembali pecah di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua pada Kamis, 6/5 malam. Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi, Kombes Iqbal Al-Kudusi menerangkan bahwa gerombolan pejuang kemerdekaan Papua itu menembaki aparat yang tengah memburu pelaku serangan sebelumnya. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 Mei tahun 2021, pukul 19:07 waktu Indonesia Timur telah terjadi kontak tembak antara TNI Polri dan KKB di Kampung Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, kata Iqbal saat dikonfirmasi. Iqbal memastikan bahwa tidak ada korban dari unsur TNI Polri yang gugur dalam peristiwa itu. Hanya saja, dia belum dapat membeberkan secara lengkap mengenai kronologi kejadian tersebut. Menurutnya, sebagian masyarakat telah mengamankan diri menuju kota Ilaga pasca baku tembak di sekitar posko pengamanan kepolisian. Saat ini TNI Polri sedang melakukan pengejaran dan meningkatkan keamanan di sekitar kota Ilaga, tambahnya. Ilaga sendiri dalam beberapa waktu terakhir memanas lantaran terjadi sejumlah aksi oleh KKB. Berdasarkan catatan,
Sejumlah peristiwa penembakan dilakukan oleh KKB terhadap masyarakat sipil di wilayah Beoga sejak awal April tahun 2021. Pertama, pada Kamis, 8/4, KKB diduga menembak mati seorang guru sekolah dasar, SD, bernama Octavianus Rayo. Keesokan harinya, mereka kembali menembak guru SMP bernama Yonatan Randen di distrik Beoga. Setelah insiden itu, terjadi pula pembakaran 3 gedung sekolah di wilayah tersebut. Bahkan, pembakaran terus berlanjut hingga akhirnya menghanguskan rumah anggota DPRD Kabupaten Puncak. Seminggu kemudian, pada Rabu, 14/4, KKB kembali menembak seorang tukang ojek bernama Udin di distrik Omikia, Kabupaten Puncak. Lalu, keesokan harinya mereka menembak siswa SMA bernama Ali Mom di Ilaga. Alhasil, KKB atau OPM sebagai organisasi yang menaunginya itu ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah. Kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang telah dinyatakan pemerintah sebagai teroris terlibat kontak tembak dengan personel TNI Polri di Ilaga, Papua, kemarin. Satgas Nemangkawi menyebut kontak tembak dipicu serangan dari 3 kelompok teroris terhadap TNI Polri. Kelompok teroris Legakak Telenggen, kelompok teroris Leri Mayu, dan kelompok teroris Mamboan, ujar Kasatgas Humas Nemangkawi Kombes M. Iqbal Al-Kudusi saat dimintai konfirmasi, Jumat, tanggal 7 Mei tahun 2021. Iqbal mengatakan ketiga kelompok itu sengaja membuat teror di tengah-tengah masyarakat. Dia menegaskan ketiga kelompok itu yang lebih dulu menyerang personel TNI Polri di sana. Mereka ini sengaja membuat teror di masyarakat. Kelompok mereka, yang menyerang duluan, tuturnya. Dia juga menjelaskan kondisi di Ilaga setelah kontak tembak. Iqbal menyebut masyarakat telah beraktivitas seperti biasa. Dia mengatakan personel TNI Polri berada di lokasi untuk melindungi warga. Pasca kontak tembak, masyarakat kembali beraktivitas dengan aman di bawah perlindungan TNI Polri. Tidak ada pengungsi di Ilaga, yang ada adalah masyarakat mengamankan diri dari serangan KKB. Setelah aman masyarakat kembali beraktivitas, ucapnya. Sebelumnya, kontak tembak antara TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, kembali terjadi. Kali ini, kontak tembak terjadi di wilayah distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Iqbal mengungkapkan KKB yang berbuat ulah itu merupakan KKB wilayah Pegunungan Ilaga, Papua, yang kini tengah diburu. Kontak tembak berawal dari KKB yang melakukan penembakan ke arah aparat. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 6 Mei tahun 2021, pukul 19:07 waktu Indonesia Timur, telah terjadi kontak tembak antara TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Kampung Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, ungkap Iqbal dalam keterangan tertulis, Kamis, 6/5. Kontak tembak berawal dari KKB yang melakukan penembakan ke arah aparat. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 6 Mei tahun 2021, pukul 19:07 waktu Indonesia Timur, telah terjadi kontak tembak antara TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Kampung Kimak Distrik Ilaga Kabupaten Puncak, ungkap Iqbal dalam keterangan tertulis, Kamis, tanggal 6 Mei tahun 2021. Akibat kontak tembak itu, sebagian warga pun kemudian mengamankan diri ke kantor Bupati Puncak. Iqbal mengungkapkan warga mengamankan diri lantaran takut akan kelompok teroris KKB yang melakukan serangan ke posko aparat. Saat ini TNI Polri sedang melakukan pengejaran dan meningkatkan keamanan di sekitar kota Ilaga, kata dia. Sementara itu, Kapolres Puncak Inyoman Punia mengatakan sekitar pukul 19 waktu Indonesia Timur terdengar suara tembakan dari arah Kampung Kimak. Kampung tersebut, kata dia, berjarak sekitar 300 meter dari Mapolres Puncak. Benar ada suara tembakan dari arah Kampung Kimak, ya jaraknya kurang lebih 300 meter lah. Tembakan mengarah ke Mapolres, kata Inyoman saat dimintai konfirmasi Detikcom. Inyoman menambahkan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Tidak ada korban jiwa, karena kejadian malam dan gelap kami tidak melakukan pengejaran. Kami standby saja, kata Inyoman. Kelompok teroris OPM melakukan aksi teror di Papua. Mereka diduga membakar SD hingga puskesmas di distrik Ilaga, Papua. Pembakaran ini disebut terjadi pada Minggu, 2/5 malam.
Kepala Distrik Ilaga Utara, Joni Elalotagam, melaporkan kejadian tersebut ke kantor Satreskrim Polresta Puncak, Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, pada Senin, tanggal 3 Mei tahun 2021, pukul 10.55 waktu Indonesia Timur. Sesuai laporan, benar ada warga yang melaporkan kejadian itu ke Polresta Puncak. Pembakaran dilakukan kemarin malam Minggu, tanggal 2 Mei tahun 2021, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Timur, dan diduga dilakukan oleh teroris OPM, kata Kapen Kogab Wilhan 3 Kolonel ZIGN Suristiawa kepada wartawan. Suristiawa mengatakan teroris OPM membakar bangunan SD, rumah dinas guru, hingga puskesmas. Dia mengatakan pihaknya telah memantau bekas bangunan yang terbakar di lokasi dari udara. Berdasarkan hasil pemantauan dari foto udara, drone, terdapat adanya bekas bangunan SD, rumah dinas guru dan puskesmas yang telah dibakar, ujar Kolonel Suristiawa. Dia menyebut aksi pembakaran sekolah hingga puskesmas menunjukkan kelompok kriminal bersenjata di Papua cocok dikategorikan sebagai teroris. Dia memastikan aparat akan mengejar para pelaku pembakaran tersebut. Perbuatan ini jelas menunjukkan bahwa pemerintah tidak salah mengelompokkan OPM menjadi organisasi teroris. Dan aparat keamanan di sana akan mengejar dan menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik kepada masyarakat Papua maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan, ujarnya. Polisi mengatakan teroris kelompok kriminal bersenjata, KKB, kini bergerak meninggalkan Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua.